Halo Bapak Bai Ziming, saya manajer bank. Ayah Bapak yang menugaskan saya. Ayahku udah meninggal lebih dari setahun, kalau mau nipu, setidaknya cari tahu dulu, dong. Tunggu, Tuan Bai ayah Anda ninggalin warisan buat Anda. Ambaga, Aku udah sering lihat modus kayak gini. Yah, bilang aja berapa harus saya bayar supaya dapat warisan ini 1.000. 1.000. Anda nggak perlu bayar. Sebaliknya, Anda harus habisin 1 miliar dalam sebulan baru bisa ambil warisan 100 miliar. Sekarang penipuan nggak lihat target pelanggan. 100 miliar. Sekarang di kantongku bahkan 200 perak pun nggak ada. Masih bisa nipu aku? Alipay, penerimaan 1 miliar rupiah. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Aku? Beneran 1 miliar? Haha, banyak banget. Halo, Bu, tadi ada yang telepon aku, transfer 1 miliar, katanya dalam sebulan. Setelah habis, aku bisa dapat harta 100 miliar, itu beneran atau palsu, Bu? Ayahmu adalah direktur utama Shengge Group. Dia sembunyi dari kamu. Karena takut kamu jadi nakal. Apa Ratu? Kalau 100 miliar, Kurang sedikit, ya, Sheng Ye Group. Yang bernilai ratusan miliar itu, Sheng Ye Group, kan? Hahaha, halo, halo, Bu. Halo. Aku jadi anak orang kaya. Halo? Nggak nyangka. Berdandan begini, masih bisa dikenali. Ini dia orang kaya, yang bersinar terang banget. 100 miliar, yang nggak nyangka bokapku, ternyata sekaya ini. Tahun ini pasti aku bakar lebih banyak uang kertas. Habiskan 1 miliar dalam sebulan, waktunya terlalu singkat, ya? Siapa ini? Ini bukan pacar sampah Bai. Xiao Qian, kamu sudah datang, aku punya kabar baik untukmu. Kebetulan, aku juga punya kabar baik. Mau bilang, putus aja. Xiao Qian, kamu bercanda kan? Semua yang kamu pakai dari ujung kepala sampai kaki, ada 100.000? Hush, mana cocok sama aku? Tapi aku punya 10 juta. Ah, enggak, 100 miliar. Hahaha. Bai Ziming. Karena aku mau putus denganmu. Kau stres sampai otakmu bermasalah? 100 miliar? Kau benar-benar berani bermimpi. Tapi aku. Oh, kayaknya kamu juga transfer ke aku, 100.000, ya? Kayak ngasih sedekah ke pengemis, tas aku saja harganya puluhan juta, jangan halangi. Xiao Qian, kamu sama sekali tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Hanya sebuah tas, kan? Kalau aku mau, aku bisa beli seluruh gedung. Satu miliar. Bayar dulu utang ke Nona dong sebelum bicara. Kak dong. Kak dong. Kak dong ini. Tidak tahu sembunyi di tempat lain? Gimana kalau orang jahat tahu?
Bukankah aku bilang kamu datang sore? Sekarang kamu kesini ngapain? Bukan. Aku bukan datang. Bayar sewa kamu, aku datang untuk lihat kamu mandi. Ah, bukan, aku datang, bayar sewa kamu. Keluar. Baik. Ini apaan sih? Tapi ngomong-ngomong, Mbak Dong lumayan besar. Kamu bilang apa yang besar? Enggak, aku. Maksudku, matahari hari ini terik sekali. Oh, terima kasih, Mbak Dong. Ngapain cari aku? Oh iya, hari ini aku datang, bayar sewa kamu. Tolong kirimkan kode pembayaranmu, aku transfer. Sewa. Kamu dapat uang dari mana? Dari keluarga, sepertinya. Bukan, aku bilang kamu. Kamu sudah sebesar ini, masih minta uang ke orang tua. Kamu sudah hutang sewa 5 tahun padaku. Nggak masalah juga sebentar lagi. Bukan, Mbak Dong, kamu salah paham. Ini yang ditinggalkan ayahku untukku, sebuah warisan. Warisan? Ya, pagi ini. Baru saja ku terima kabar. Ayahku meninggalkan warisan 100 miliar. Begitu uangnya masuk, aku langsung datang mencarimu. 100 miliar? 100 miliar kamu bilang gitu aja. Karena Mbak Dong percaya padaku, maka aku juga tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Mbak Dong. Bukan maksudku, Bai Ziming, kamu terlalu suka bercanda. Ya, aku sebagai presiden direktur perusahaan publik saja tidak senilai kamu. Kamu bohong, apa bisa cari alasan yang masuk akal? Tidak, Mbak Dong, aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar menerima kabar pagi ini. Aku juga memberikannya. Baik. Sebenarnya ada apa, Mbak Dong? Ada urusan di kantorku, aku pergi urus dulu. Hei, Mbak Dong, bawalah aku, kita pergi bersama. Mungkin bisa membantu kamu. Aku tahu kamu peduli padaku. Tidak apa, aku bisa urus sendiri. Mbak Dong, aku benar-benar bisa membantu kamu. Aku bilang, Bai Ziming, sebentar lagi kalau ada apa-apa, biarin aku yang urus dulu, kamu jangan bicara. Bai Ziming, kamu nggak punya malu, ya? Bukannya sudah jelas aku bilang, kamu sekarang nggak pantas untukku. Lihat apa sih? Ini pacarku yang sekarang, Tuan Zhao Wenhai. Bukan sebanding dengan sampah sepertimu. Hei bocah, kamu mantan pacar Kian-Kian, yang miskin, kan? Coba lihat penampilanmu, totalnya ada 400.000, aku bilang ya. Barang sepertimu, anjingku pun nggak mau pakai. Apa hebatnya punya uang? Kayak cuma kamu yang punya uang? Hahaha. Kamu punya uang, kamu nggak punya apa-apa, mau gue sedekahin 400.000? Pak Bai? Halo, Pak Bai, saya manajer bank pribadi Bapak, panggil saja saya Lihang. Halo. Ini uang saya. Ada masalah? Tidak, Bapak salah paham, karena Bapak di bank kami dana yang disimpan cukup besar, jadi, saya datang kali ini terutama untuk mengonfirmasi dengan Bapak soal dana, terus, juga. Bai Ziming, kamu demi gengsi beneran ngeluarin modal besar. Nyewa aktor dari mana? Aktingnya lumayan mirip. Apa urusanmu? Karena kamu nggak ingat hubungan kita dulu. Aku juga nggak mau ngomong banyak sama kamu. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Pak Bai, ini siapa? Mantan pacarku. Pak Bai, mantan pacar Bapak ini beneran Kok bicaranya seperti itu? Cuma aktor yang baru muncul. Dia itu apa? Saya manajer bank Jiuzhou. Tolong saat bicara, jaga bicaramu. Tuan Bai memang murah hati, bukan berarti saya bisa mentolerir kekurang ajaranmu. Bang Jiuzhou? Cih, gak pernah dengar. Kayaknya itu bank kecil yang enggak terkenal. Kamu. Dia adalah pacar saya yang sekarang, Tuan Zhao Wenhai.
Tuan Zhao ini bekerja di Bank Nanshan, salah satu dari 4 bank besar, asetnya sampai jutaan. Mana bisa dibandingin sama dia yang nggak berguna? Hahaha. Kenapa ketawa? Kamu, manajer bank kecil, percaya nggak, satu telepon aja bisa bikin kamu dipecat? Mengejek, ya? Kalau begitu, aku benar-benar ingin melihat. Berani juga kau. Oke. Halo, manajer Chen, aku Wen Hai. Begini, aku lagi di sini nih. Ada satu manajer kecil yang enggak terkenal. Dia ngomong besar, nggak hormat sama sekali sama Anda, manajer Bank Nanshan. Berikan teleponnya. Manajer Chen, anak ini kayaknya takut dengar nama Anda. Sekarang kayaknya mau minta maaf sama Anda. Dengar ya. Nak, minta maaf yang bener, siapa tahu? Gue murah hati, bisa juga sama manajer Chen ngomongin kamu baik-baik. Chen Gang, Kamu, saya Li Hang. Ternyata Direktur Li. Ada yang bisa saya bantu? Saya tidak pantas disebut Direktur Bank. Saya hanyalah manajer kecil dari bank kecil. siapa yang tidak tahu Bank Juzhou adalah bank top dunia? Anda bilang bank kecil, kalau begitu kami ini, bahkan tidak berarti apa-apa. Nasabah bank kalian baru saja tidak hanya mau memecat saya, tetapi juga menghina bank kami VIP paling terhormat. Zhao Wenhai, Beraninya kau mengganggu tamu VIP Bank Jiuzhou? sepertinya kau bosan hidup. Mulai sekarang, Bank Nanshan dan keluarga Zhao kalian tidak ada hubungan lagi. Hei, semua kerja sama dihentikan. Hei, bukan manajer Chen, Anda benar-benar mau? Karena ini Bank Jiuzhou membuat keluarga Zhao kami tersinggung? Keluarga Zhao. Keluarga Zhao kalian tidak ada artinya. Untuk bisa disebut tamu VIP oleh Direktur Li, Deposito pribadi, setidaknya harus di atas 10 miliar. keluarga Zhao kalian ingin mati, saya tidak menghalangi. Jangan menyeret Bank Nanshan kami. Tidak mungkin. Dia hanyalah karyawan rendahan yang tidak berguna. Mana mungkin punya aset 10 miliar? Berapa banyak uang yang saya punya, urusan apa denganmu? Kita sudah putus? Kau? Pergi. Diam kau. Kalau bukan karena kamu, apa mungkin aku bisa membuat Bank Nanshan tersinggung? Tuan Zhao, dengarkan penjelasanku. Pergi, 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 pergi. Jelaskan, apa? Pergi. Tuan Bai, Putra Bai, tadi itu salahku, aku yang bermasalah, semua karena Xiao Qian itu, dia yang merayuku, dia yang mempengaruhiku, dengan keluarga Zhao kami sama sekali tidak ada hubungan. Anda orang besar yang berjiwa besar, jangan sampai menghentikan kerja sama kami dengan Bank Nanshan, sejujurnya, kami hanya... Jangan ganggu Tuan Bai. Hei, bukan tidak-tidak, manajer Li, Keluarga Zhao ya. Saya akan pergi sendiri ke keluarga Zhao dan bicara dengan kepala keluarga kalian. hei, bukan. Hei, Bai Ziming. Kapan kamu berhubungan dengan Bank Jiuzhou dan terlibat dengan mereka? Aku nggak peduli sama kamu. Aku cuma penasaran. Mbak Dong, bukankah sudah aku bilang? Soal 100 miliar itu. Siapa yang percaya? Kalau kamu nggak mau bilang, aku juga nggak mau dengar. Bahkan kalau kamu paksa cerita, aku tetap nggak mau dengar. Bai Ziming, aku bilang aku nggak mau dengar. Baik, aku mengerti, Mbak Dong. Kalau kamu nggak mau dengar, ya udah, aku nggak akan bilang. Pantasan aja kamu putus sama pacar. Halo, Direktur. Direktur, akhirnya Bapak datang. Sebelumnya, perusahaan Yuncheng orangnya datang menagih utang. Banyak barang perusahaan dibawa. Nggak bisa dihalangi sama sekali. Masuk dulu, nanti bicara. Baik. Jadi, Mbak Dong berutang ke perusahaan apa itu? Berapa banyak utangnya? Lebih dari 10 juta? Sebenarnya dana cukup. Semua gara-gara Qi Yuncheng, bajingan itu, menjebak direktur. Semua dana sudah diinvestasikan. Menyebabkan arus kas tidak cukup? Ya. Kenapa kamu tanya itu? 10 juta, kan? Aku telepon dulu. Orang ini gila ya? Bagaimana bisa Direktur Dong membawa orang seperti ini ke perusahaan? Hei, manajer Li, aku Bai Ziming. Transfer 10 juta ke rekening Nona Dong.
Hei, Direktur, sebenarnya aku ingin bicara denganmu. Mau apa? Utang Mbak Dong sudah aku lunasi. Oh iya? Siapa namamu? Namaku Zhou Xiang, aku direktur utama perusahaan ini. Dana sudah kamu lunasi? Kamu bercanda? Itu 10 juta, loh? Aku benar-benar punya 10 juta. Kamu ini, SST. Jangan bilang kalau aku yang bayar, ya? Kenapa? Karena kalau Mbak Dong tahu kalau aku yang bantu dia, dia pasti akan berusaha mengembalikan uangku. Kalau dia melakukan sesuatu yang emosinya nggak terkendali, hal seperti itu nggak bagus. Lagi pula, waktu aku lagi down dulu, dia juga banyak bantu aku. Aku nggak mau dia merasa terbebani karena hal ini. Sifat direktur kita. Memang benar begitu ya? Tapi perusahaan Yuncheng kali ini, sepertinya ingin membekukan dana direktur, lalu melakukan short selling pada perusahaan, supaya mereka bisa mengakuisisi di bawah mereka, ya, 10 juta ini memang mengatasi keadaan darurat. Tapi masih jauh dari cukup. Uang bisa menyelesaikan? Tentu bisa. Asalkan dananya cukup, bukan hanya mengatasi keadaan darurat, tapi juga bisa menyerang balik langsung melakukan short selling saham perusahaan Yuncheng ya. Wah, bagus sekali. Kebetulan, kamu ajak aku pergi, kita selesaikan masalah ini semua, ayo. Kamu sanggup? Itu perusahaan publik loh. Kamu mau short selling saham mereka? Setidaknya butuh 100 juta. Kamu meremehkan aku 100 juta aku. Zhou Xiang, masih ngapain aja? Aku datang. Manajer Zhou sekarang, apakah ada perusahaan yang bersedia memberi kami pinjaman? Oh, soal dana, Direktur Dong, tenang saja, sudah diurus oleh Tuan Bai. Seorang. Tuan yang bernama Bai sudah menyelesaikannya untuk Anda. Bai Ziming, kamu tidak enak badan? Saya tidak apa-apa, Direktur Bai. Direktur Bai yang mana? Saya juga tidak tahu, mungkin salah satu kenalan lama Anda. Kenalan lama saya? Tapi dari semua direktur yang saya kenal, tidak ada yang bernama Bai, di sekitar saya hanya ada Bai Ziming seorang. Mungkin saja itu Kak Dong, orang yang dulu dikenal, siapa tahu. Lihat, Anda orang sibuk yang pelupa, menghadiri berbagai rapat besar dan kecil, lupa nama orang itu wajar. Ya. Kalau begitu, kamu harus cari tahu baik-baik, kita tidak boleh berhutang budi. Betul. Hei, saya dan Direktur Zhou masih ada urusan, kami pergi dulu ya. Hei, tunggu. Hei, Bai Ziming. Sejak kapan kamu begitu akrab dengan Zhou? Kami sudah kenal sejak lama, waktu itu kami pergi ke toilet bareng. Dia lihat punyaku yang megah perkasa. Menembus langit. Jadi minder. Terus dia minta add WhatsAppku. Kami pun saling kenalan, ngobrol-ngobrol jadi akrab. Hari-hari nggak pernah serius, cepat pergi cepat balik ya. Nanti manajer minggu depan masih ada urusan. Wah, Pak Bai. Bisa nggak Bapak kasih tahu saya, apa yang dimaksud dengan megah perkasa menembus langit dan bikin orang iri itu? Haha, kamu salah dengar. Omong kosong. Kamu hina aku. Setara. Jalan Tiandong nomor 5. Ini dia. Ayo masuk.
Kukira siapa tadi, bukankah ini Zhou Xiang? Direktur Zhou? Kok datang buat bayar utang? Qi Dahai, sok-sokan lo, kalau bukan karena pamanmu, Qi Yuncheng, lo bisa jadi direktur di sini? Itu bukan urusan lo. Kalau perusahaan lo gak bayar hari ini, lo gak bakal keluar dari sini. Dasar keji, Qi Dahai, jangan keterlaluan. Keji? Apa-apaan ini? Jangan lupa kita punya bukti kontrak. Kontrak ini juga tanda tangan langsung direktur kalian. Bahkan kalau ke pengadilan, kita tetap menang. Lagi pula, kalian sekarang gak punya uang sebanyak itu. Aku ingat direktur kalian cukup cantik. Kalau dia bisa temani direktur Qi semalam. Coba lo hina lagi direktur dong, lihat. Anak liar dari mana? Berani mukul aku? Awalnya aku masih ragu. Sekarang aku sudah putuskan. Kalau aku nggak bikin perusahaan ini bangkrut, aku nggak pantas punya uang di rekening. Awalnya aku ragu-ragu. Sekarang aku sudah memutuskan. Kalau aku tidak menghancurkan perusahaan ini, aku tidak akan pantas dengan uang di rekening ini. Kalian tunggu saja. Siapa yang suruh kalian masuk? Keluar. Kamu ternyata cukup bersemangat ya? Kamu pikir kamu siapa? Aku suruh kamu keluar, tidak dengar? Kalau begitu, aku perkenalkan diri. Namaku Bai Ziming. Kamu yang mau menjebak teman Dong Bing. Dong Bing? Dia suruh kamu bayar utang, kan? Haha. Yang tidak kusangka adalah, Dong Bing sampai-sampai mengirim anak kecil sepertimu. Aku bukan untuk bayar utang. Tidak bayar utang? Kalau tidak bayar utang, ngapain kamu kesini? Aku datang untuk menghitung. Utang perbuatanmu menjebak Mbak Dong. Hitung? Kamu pikir kamu siapa? Kontrak itu, Dong Bing. Dia sendiri yang menulisnya hitam di atas putih. Aku tidak memaksanya. Mana bisa disebut menjebak? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sendiri tahu di dalam hati, soal uang, kamu kan cuma ingin mengandalkan uang-uang Mbak Dong itu untuk membuat perusahaannya. Nilai pasarnya naik, kan? Harapan itu mungkin akan gagal. Hanya dengan kamu mau ambil uang kembali. Kamu harus punya kemampuannya. Tapi aku juga bukan orang jahat. Kamu pulang dan bilang ke Dong Bing, asal dia mau tidur denganku semalam. Semua bisa diomongin. Hahaha. Kamu tertawa. Tertawalah terus. Sebentar lagi, kamu nggak akan bisa tertawa. Hanya kamu. Halo, Manajer Lee. Dalam 1 jam short, saham perusahaan Yunchang. Lalu saham perusahaan Huibing, kembalikan ke posisi semula. Haha, kamu pikir kamu siapa? Dalam 1 jam short saham perusahaanku? Jangan sombong, nanti lidahmu kepeleset anak kecil, pulang minum susu aja. Dunia orang dewasa, nggak menerima kamu. Paman, orang-orang ini tidak hanya bicara sembarangan di perusahaan kita, tapi juga memukulku. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Berani-beraninya memukul anak buahku? Dengar, kalau nggak ada 1 juta, kamu siap-siap masuk penjara. 1 juta. Aku berani kasih, kamu berani ambil? Kamu menghinaku? Apa yang nggak berani diambil? Nggak tahu diri kamu, pikir aku Qi Yuncheng gampang diusik? Halo. Apa? Ada yang short perusahaan kita. 3 menit hilang 5 juta. Ada apa ini? Cuma 5 juta, udah nggak tahan? Yang lebih seru masih nanti. Kamu? Ya, akulah, gak nyangka. Masih ada bakat juga ya. Tapi, kamu masih terlalu hijau. Mau short saham perusahaanku? Kamu setidaknya harus punya 100 juta. Bocah. Ada uang segitu? Kita lihat saja. Pak Qi, perusahaan kita hampir bangkrut. Apa?
Coba ulangi. Perusahaan kita akan bangkrut. Benar-benar akan bangkrut? Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa bangkrut? Om, bagaimana mungkin? Aku benar-benar bangkrut. Oke, Oke. Pak Bai. Perusahaan Pak Direktur, nilai pasar sudah naik 50 juta, jauh lebih dari sebelumnya. Malah naik 5 kali lipat. Tidak mungkin. Membuat perusahaanku bangkrut. Nilai pasar perusahaan Dongbing naik 5 kali lipat. Kamu setidaknya harus punya 200 juta. Kamu sebenarnya siapa? Aku Bai Ziming. Kalau kamu sama kakakku hanya perdagangan biasa, aku tidak akan mengurusmu. Tapi di belakang kamu diam-diam main curang. Dan menghina kakakku. Aku tidak akan melepaskanmu, bagaimanapun juga, pikirkan baik-baik. Bai Ziming. Pak Bai? Saya minta maaf, ini semua salah saya. Saya tidak seharusnya menargetkan Dongbing, dan juga tidak seharusnya menghina Anda. Anggap saja saya seperti kentut, lepaskan saja. Saya punya orang tua dan anak kecil semua bergantung pada perusahaan ini. Saya tidak bisa kehilangan perusahaan ini. Lepaskan saya. Saya tidak akan menargetkan Dongbing lagi. Saya ingat kamu pernah bilang satu kalimat padaku. Sekarang saya kembalikan padamu. Kamu mau ambil kembali perusahaan. Kamu Ki Yun Cheng, apa kamu punya kemampuan itu? Punya kemampuan itu? Hei! Pak Bai, hahaha, Pak Zhou, kalau begitu, sampaikan hal ini pada Nona Dong biar dia tidak khawatir. Aduh, panggil saja saya Xiao Zhou, hahaha. Nah, kalau begitu saya telepon Presdir dulu. Inikah rasanya punya uang? Hehe, Pak Bai. Ayo, baik. Halo. Hei, Xiao Bai. Ada kabar baik, nih. Masalah utang perusahaan sudah selesai. Mbak, selamat ya. Sebenarnya aku sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi rencananya belum sempat dijalankan. Oh iya, kamu di mana? Aku senang hari ini. Aku traktir kamu makan. Baiklah. Oh, ya, aku akan pesan hotel sekarang. Ini traktiranku, mana bisa kamu bayar? Hotel Fuhai Yuntian, lantai 3. Kamu tunggu dulu ya. Aku beres-beres dulu, sebentar lagi datang. Baik. Pak Zhou, Hotel Fuhai Yuntian itu, di mana? Fuhai Yuntian? Oh, tidak jauh dari sini, di depan sana. Mau aku antar? Kalau tidak jauh, ya sudah, aku jalan sendiri. Pak Bai, hati-hati ya. Wah, Bai Ziming. Kenapa lagi-lagi kamu, sih? Demi mengejarku. Kamu benar-benar tidak bisa lepas, ya. Aku bilang, kita sudah Kalimat ini, seharusnya aku yang bilang padamu, kok di mana-mana, ada kamu. Kamu cuma seorang pekerja rendahan. Mana mungkin punya aset ratusan miliar? Menurutku sih, kamu tuh nggak tahu, dari mana dengar nama manajer Bank Juzhou, terus menyewa aktor untuk menipu orang. Hei, Xiao Qian, kamu ini gila ya? Bisakah kamu meluangkan waktu pergi ke rumah sakit untuk periksa kecerdasanmu? Kamu ini? Sayang, ini yang kamu bilang sebelumnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak punya uang 440.000, mantan pacar miskin, ya? Iya dong. Sayang, orang ini sih, orang miskin, cita-citanya pendek, kayak hantu, nempel terus, ganggu aku, dulu demi gengsi, sampai menyewa aktor, sayang. Pacar barumu? Diam kamu. Apa Zhao Wenhai? Masunlah pacarku. Masun, jangan dengar omong kosongnya, aku sama dia cuma teman biasa. Nggak nyangka. Kamu punya bakat nyaji teh. Sampah. Aku peringatkan kamu, aku nggak peduli, sebelumnya kamu punya masalah apa dengan Qian Qian, tapi Qian Qian sekarang pacarku, aku minta kamu pergi sekarang. Aku kesini makan, kamu ngatur-ngatur tempat aku, Sepertinya kamu si miskin ini, belum tahu kalau aku ini manajer hotel ini, kamu percaya nggak? Dengan satu kata aku bisa. Xiao Qian. Kok seleramu menurun? Kok cari manajer lobby? Jadi pacarmu? Kamu tahu apa sih? Di sini, ini Hotel Fuhai Yuntian. Salah satu dari 10 hotel terbaik di dunia.
Makan di sini, minimal 100.000. Kamu sampah, mampu bayar? Mahal sekali. Orang miskin kampungan seperti kamu pantas duduk di sini. Cepat pergi. Jangan buat Dong Jie keluar uang. Dasar. Sekarang saya sebagai manajer memerintahkan kamu, cepat pergi. Bagaimana kalau saya tidak mau? Kalau begitu jangan salahkan saya jika saya mengusirmu. Satpam, berisik sekali. Ada apa? Pak Wu, tadi ada orang yang membuat keributan di hotel, saya sedang mengusirnya. Kamu siapa? Berani membuat keributan di hotel Fu Hai Yun Tian saya hanya datang untuk makan. Mana ada keributan? Hei, kamu ini, bisa datang makan di sini, kamu mampu memesan satu menu di sini, lihat saja, ini kualitas manajer lobi kalian, bagaimana cara bicaramu? Prosedur pelatihan kerja, sudah lupa semua? Pak, untuk perilakunya, saya minta maaf. Tapi, hotel kami memang ada prosedur verifikasi aset, Anda harus verifikasi aset dulu baru bisa makan di sini. Bagaimana kalau saya tidak mau? Kalau begitu saya hanya bisa mengusir Anda, bagaimana kalau saya beli hotel ini? Beli? Pak Hotel Fu Hai Yun Tian kami, untuk membelinya setidaknya butuh 500 juta. Kamu pikir aku nggak bisa beli, meskipun nggak ada maksud meremehkan kamu, tapi ya itu yang aku pikirkan, hahaha, baik. Kalian tunggu saja. Halo, Manajer Lee. Aku mau beli, apa namanya? Hotel Fu Hai Yun Tian? Ah, baik, kamu urus saja. Manajer Lee ini, kerjanya cukup cepat. Aduh, kamu sok-sokan di sini, telepon doang? Masa telepon doang bisa beli hotel? Kalau gitu, aku telepon. Apa bisa jadi orang terkaya di dunia? Hahaha. Bai Ziming. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa, nggak nyangka, demi gengsi, sampai-sampai ngomong bohong yang hina begini. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Tuan ini, sebaiknya Anda jangan bercanda. Halo, Direktur. Apa? Saham hotel kita sudah diakuisisi seluruhnya oleh seseorang? Direktur itu, nama orang yang mengakuisisi hotel kita. Siapa namanya? Bapak ini siapa nama Bapak? Saya Bai Ziming. Apa? Sekarang saya boleh makan di hotel ini? Boleh sekarang seluruh Fu Hai Yun Tian di seluruh negeri semua milik Bapak? Bapak mau makan di mana saja? Silakan, mau bagaimana cara makannya? Ya seperti itu. Bagus. Waktu saya mepet, gak ada waktu. Kalau begitu, saya akan menyerahkan pengelolaan hotel ini kepada Bapak. Maksud Bapak, kenapa? Anda tidak mau? Mau bukan, Pak Bai? Bukan. Ketua Direktur Bai urusan ini biar saya yang tangani pasti Bapak puas. Kalau begitu, mulai dari staf internal hotel manajemennya dulu. Hotel itu tempat untuk makan, minum, tidur, dan bepergian, siapapun boleh masuk. Orang yang meremehkan orang lain seperti ini. Terserah Bapak. Saya paham. Sun Fu, kamu dipecat, Direktur Wu. Jangan panggil saya, Direktur Wu. Pak Bai baru saja membeli semua Fu Hai Yun Tian, saya semua sahamnya. Sekarang dialah yang menjadi Ketua Direktur Fu Hai Yun Tian. Pak Bai, Direktur Bai Tuan Bai, saya mohon. Pak Bai, Direktur Bai Tuan Bai, tadi saya yang tidak tahu diri, meremehkan Tuan. Saya mohon Tuan Besar maafkan saya yang kecil, anggap saja saya seperti kentut, lepaskan saya. Sebentar lagi saya ada tamu yang sangat penting, nanti saat menyajikan hidangan buatlah hidangannya lebih baik. Baik, Pak Bai. Hei, hahaha, jangan panggil saya Pak Bai, terlalu formal. Saya tidak terbiasa, panggil saja saya Tuan Bai. Pak Bai. Sun Fu, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tuan Bai akan makan. Jangan ganggu Tuan Bai, cepat pergi. Bukan aduh, semua karena dia, semua karena dia yang menyuruh saya untuk melawan Tuan Bai. Omong kosong Ziming, jangan dengar omong kosongnya aku. Aku hanya ingin menguji kamu. Orang busuk. Kalian berdua, tunggu saja. Ziming, aku tahu kamu masih mencintaiku, kan? Aku dulu putus denganmu adalah untuk melihat perasaanmu. Aku salah, kita baikan, ya? Tidak kamu. Cepat lepaskan. Lepaskan. Aku tidak mau lepas. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kita sudah bertahun-tahun bersama, masa tega putus denganku, Ziming. Lepaskan Bai Ziming. Kak Dong kamu datang. Sekarang aku adalah pacar Bai Ziming. Tolong jaga diri. Tidak mungkin, Ziming. Kamu sengaja mengujiku, kan?
Kakakmu membohongiku, kan? Tidak ada. Dia memang pacarku. Bukankah kamu sendiri yang meremehkan, penampilannya yang miskin tidak pantas untukmu, dan tanpa ragu meninggalkannya, bahkan menyuruh orang mengejeknya? Kenapa sekarang menyesal? Sudah terlambat. Tanpa aku. Hei, aku mau makan. Tolong keluarkan orang yang tidak berkepentingan. Jangan ganggu aku dan pacarku makan. Baik. Ziming. Cepat, cepat, pergi, pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Mbak Dong, aku. Aku tadi. Itu membantumu keluar dari masalah. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Ya, sama sekali tidak. Jangan salah paham. Pak Bai, apakah perlu disajikan makanan sekarang? Ah, iya. Cepat sajikan. Mbak Dong sudah lelah seharian. Jangan sampai dia lapar lagi. Baik. Ya, aku hari ini senang. Mau makan apa saja, aku yang traktir. Hahaha, baik. Pak Wu kan, bayar. Tagihan Anda dan Tuan Bai sudah membayar. Dasar bocah. Katanya aku yang traktir. Oh iya, Tuan Bai. Kamar sudah dipesan di lantai atas. Ini adalah kamar dengan spesifikasi tertinggi di hotel kami, yaitu Presidential Suite. Apakah Anda ingin memeriksanya? Kamar? Siapa yang mau sekamar dengan dia? Dasar bocah ini. Aku belum siap. Dia bahkan tidak. Mbak Dong, ada apa? Tuan Bai. Presidential Suite sudah dipesan. Bagaimana kalau saya antar Anda berdua ke atas dulu? Sudah dipesan? Kapan? Tunggu dulu. Kamu memesankan satu kamar untuk kami berdua? Aku bukan maksud begitu. Mbak Dong, aku bukan maksud begitu. Aku tidak. Apa Tuan Bai keberatan? Presidential Suite terlalu mencolok. Dilihat dari pakaian Tuan Bai juga, sepertinya bukan tipe orang yang boros. Mengerti. Saya mengerti. Tuan Bai boros. Memang salah saya. Mana ada boros. Saya paham. Begini, Tuan Bai, saya akan ganti untuk Anda berdua, ke kamar biasa, tenang saja. Tanpa izin saya, tidak akan ada siapapun yang mengganggu Anda berdua. Aku tidak. Bukan maksudku. Mbak Dong, hei, mau kemana? Tuan Bai. Mbak Dong mau kemana? Saya mau ke atas. Di sini banyak orang. Kamu nggak malu? Aku aja malu. Aku. Cewek itu malu-malu. Aku paham. Kartu kamar untuk kalian berdua. Saya nggak ganggu kalian berdua. Semoga kalian hidup bahagia. Mbak Dong, aku. Masih bengong aja? Cepat buka pintu, dingin banget. Aku peringatkan kamu, ya. Aku cuma nggak mau orang lain ngelihat aku kena malu, makanya ikut naik. Jangan mikir macam-macam. Oh, aku nggak mikir macam-macam. Pasti kamu nggak berani mikir macam-macam. Aku mau mandi. Jangan ngintip. Aduh, kamu binatang. Kamu pikir apa? Kok bisa aku nginap bareng Mbak Dong? Aduh, aku nggak pernah bilang gitu. Mungkin Wukian salah paham. Aduh, gimana dong? Ya udah, ikuti aja. Tapi kok nggak bisa ikutin? Aku mau manfaatin kesempatan ini buat nyatain cinta ke Mbak Dong. Gimana kalau dia anggap aku playboy? Mbak Dong lebih tua setahun dari aku, dan dia cantik banget. Badannya juga bagus, kalau jadi pacar. Aduh, aku ini mikir apa sih? Bai Ziming, kamu pikir punya sedikit uang, Mbak Dong bisa suka sama kamu?
Lihat apa sih? Mbak Dong, kamu cantik banget. Enggak, kamu cantik banget. Enggak, Mbak Dong, bukan maksudku gitu. Mulut manis. Kamu sudah jalan seharian, mandi dong. Aku mandi sekarang. Mau ngapain sih? Mbak Dong, bukan maksudku gitu. Ada yang ngeganjel? Ini, ada sesuatu yang mendorong aku? Kak Dong, aku tidak sengaja. Kak Dong. Kamu cantik sekali. Mau bilang apa? Kak Dong. Mau jadi pacarku? Siapa yang mau jadi pacarmu? Kak Dong, maaf, aku terlalu terburu-buru. Aku tidak seharusnya begitu tidak sopan. Kak Dong, apa yang kamu lakukan? Bangun sekarang. Aku hampir ketahuan. Bukannya belum pernah lihat. Kamu bilang apa? Enggak, bukan begitu. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab padaku. Hah? Hah apa? Apa kamu jijik karena aku lebih tua darimu? Atau kamu mau cari pacar yang lebih muda? Enggak, bukan maksudku begitu. Aku cuma nggak nyangka. Kepala batu. Kamu bisa mikir apa sih? Aku nggak peduli. Pokoknya kamu sudah lihat. Sampai lihat 2 kali. Harus bertanggung jawab padaku. Kak Dong, tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu sepenuhnya. Ini baru lumayan. Kalau begitu, sekarang kita bisa. Kamu lagi mikir apa sih? Kalau begitu, kita sekarang pacar. Kalau begitu, kita. Nggak bisa. Aku belum siap. Nggak boleh. Kalau begitu, sekarang juga nggak seperti itu. Nanti pas kamu bangun jangan nakal. Jangan punya pikiran aneh padaku. Tenang saja, Kak Dong, kamu kan tahu aku. Kalau begitu, pas bangun pelan-pelan ya. Ada apa, Mbak Dong? Kamu bilang nggak melecehkan? Ah, Mbak Dong, aku nggak sengaja, loh. Jangan ngomong gitu. Mbak Dong, kalau gitu aku mandi dulu ya. Nggak nyangka Mbak Dong akhirnya jadi pacarku. Kamu ngapain? Lihat kamu cantik banget, nggak tahan. Nakal. Kemarin malam aku nggak ngapa-ngapain loh. Berani kamu? Siapa? Tuan Bai, ada yang mencari Anda. Siapa yang cari aku? Tuan Bai, semalam puas? Puas apa? Bukan seperti yang kamu pikirkan, Tuan Bai. Saya paham. Tenang saja. Saya pasti tidak akan menceritakannya. Kamu tahu apa, sih? Sudah, bicara yang serius. Jadi siapa yang... Baiklah, bicara serius. Siapa yang mencariku? Saya juga tidak tahu. Mereka menyebut nama Anda dan ingin bertemu. Katanya kenal dengan orang tua Anda. Kenal orang tuaku? Baiklah, suruh mereka tunggu. Aku akan turun sebentar. Baik. Tuan Bai. Tuan Bai. Istri Anda. Dia sedang tidak enak badan. Jangan ganggu dia. Saya mengerti, Tuan Bai. Kamu tahu apa? Sudahlah. Di mana orang yang mencariku? Silakan ke sini. Sini. Anda tidak kenal saya, kan? Nama saya Zeng Guohai. Ayahmu kenal saya. Ayahku? Kenal ayahku? Apa kakek ini dikirim keluarga? Kesal aku belanja besar-besaran, datang untuk memperingatkanku, mungkin juga, baru beberapa hari, aku sudah menghabiskan miliaran. Ibuku. Wajar. Kalau begitu, karena Anda kenal dengan ayah saya kenal, maka saya harus memanggil Anda kakek Zeng. Hahaha. Bagus-bagus. Kamu masih tahu sopan santun ya? Bagus. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda, itu kan tradisi Tiongkok, tapi, kakek Zeng, ada perlu apa dengan saya? Sebenarnya, saya hanya ingin bertemu denganmu, melihat putra Bai Xiao Guo seperti apa rupanya. Sekarang setelah bertemu memang bagus sopan santun.
adalah bibit yang bagus. Jadi saya tiba-tiba tertarik, ingin bicara kerjasama denganmu. Kerjasama apa? Saya ingin mengajakmu bekerja di perusahaan ini. Tian&N Group. Hahaha. Aduh, kakek Zeng, jangan bercanda dengan saya, Anda tidak tahu situasi saya, dengan kekayaan saya seperti ini masa perlu kerja? Hahaha, lihatlah kamu dan ayahmu. Benar-benar seperti cetakan yang sama, bahkan reaksinya pun mirip, hahaha. Tenang saja, karena kamu memanggilku kakek Zeng, maka kakek tidak akan mencelakaimu, hahaha. Hei, hati-hati di jalan. Apa ayahku juga pernah kerja di sini? Silakan duduk. Terima kasih. Pimpinan, Anda istirahat dulu di sini. Urusan administrasi masuk kerja serahkan pada saya yang urus. Pimpinan? Anda salah paham, saya direkomendasikan kakek Zeng untuk masuk dan mengurus administrasi. Maksud Anda, Zeng Guohai, sesepuh Zeng? Berarti tidak salah. Tunggu sebentar. Kok saya jadi pimpinan? Kamu adalah Bai Ziming yang baru? Halo. Kamu pikir kamu siapa? Masih punya hak untuk berjabat tangan denganku? Aku ini orang apa? Sama sekali tidak sopan. Aku bicara denganmu. Aku dengan orang yang tidak punya sopan santun, tidak ada yang sama orang yang gak punya sopan santun, gak ada yang perlu dibicarakan, kurang ajar. Berani-beraninya kamu ngatain aku? Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku adalah kepala bagian di perusahaan Tianqi. Kukira wakil kepala yang baru itu orang macam apa ya? Ternyata cuma bocah kurang ajar begini. Aku kasih tahu ya, perusahaan Tianqi bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepetan. Pulang aja, masih nyusu. Kamu suruh aku pergi juga. Kamu cuma kepala bagian. Mana punya wewenang pecat aku? Kan kamu belum resmi masuk kerja? Sekarang, sebagai kepala bagian, aku perintahkan kamu, cepat pergi. Kalau aku nggak mau, kamu punya hak milih. Di Tianqi, kalau kamu naga, kamu harus meringkuk. Kalau kamu macan, kamu harus merunduk. Aku nggak peduli di belakangmu keluarga macam apa. Kamu percaya nggak, dengan satu perkataanku, kamu akan bersujud. Perusahaan ini banyak duit ya, uang. Di Tianqi, uang sama aja kayak kertas sampah. Setiap karyawan di Tianqi, dana puluhan sampai ratusan miliar. Tinggal ngomong doang. Gimana? Takut kan? Kalau takut, berlutut, beri aku 3 sujud. Ucapkan kakek, aku salah. Mungkin saja. Aku mungkin maafin kamu kalau aku senang. Kalau kamu nggak suka aku bisa pergi. Kenapa kamu hina aku? Hina kamu? Terus kenapa? Dasar, aku bilang. Loh, Sekretaris Kong, kenapa Anda datang sendiri? Bai Ziming, Pak Zeng menyuruhku bantu kamu urus daftar kerja. Sekretaris Kong, aku nggak salah dengar, kan? Anda bawa bocah ini urus daftar kerja? Bai Ziming itu cucu angkat Pak Zeng, aku antar dia urus daftar kerja. Ada masalah? Pak Zeng punya cucu angkat. Dia kenapa? Dia tadi malah mau mengusirku. Katanya kalau aku tidak pergi, dia akan buat aku celaka. Oh ya? Bai Ziming itu adalah Zeng Lao yang diundang secara pribadi. Berani-beraninya kau memperlakukannya seperti ini? Kau cari mati? Paman kedua, wakil direktur baru yang kau rekrut itu, apa dia sudah pergi, Paria? Bukankah kau sudah berjanji padaku, kalau posisi wakil direktur itu akan diberikan padaku? Baik. Sebagai direktur Tianqi, kau tidak berpikir untuk berkontribusi pada perusahaan, malah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Direktur Kong, aku salah, maafkan aku, beri aku satu kesempatan, boleh kan? Bai Ziming, tidak, Direktur Bai, tadi aku buta, tidak tahu siapa kau sebenarnya.
lepaskan aku, seperti kentut saja. Apa dasarnya aku membantumu? Kurang ajar! Siapa yang suruh kau bicara begitu tentang pamanku? Percaya atau tidak, dengan satu kata dari pamanku, kau akan diusir. Haha, kamu hebat sekali, ya? Diam, kamu mau aku mati? Hah? Om, kenapa kamu pukul aku? Kamu kan kepala resmi Tianqi, sampah macam ini. Masa bisa dipecat seenaknya? Pak Bu, kamu memang punya keponakan yang hebat. Wu Song, cepat bereskan barang-barangmu. Pergi sana. Kamu siapa sih? Pamanku adalah kepala resmi di sini. Apa hakmu menyuruhnya pergi? Apa hakmu? Tanya saja sendiri pada pamanmu. Aku pukul kamu, aku pukul kamu. Om, kamu kenapa? Om, kamu kenapa? Ini namanya karma sendiri. Kamu familiar dulu dengan lingkungan kerja. Kalau ada masalah, hubungi aku kapan saja. Baik. Terima kasih, Om Kong. Tolong sampaikan salamku untuk kakek Zeng. Baik. Halo Bu, Jiming, apakah kakek Zeng mencarimu? kakek Zeng. Ternyata memang kenal dengan orang tuaku. Aku baru masuk kerja. Ibu sudah mendapat kabar di sana. 20? Benar, kakek Zeng sudah memberiku pekerjaan. Kata ibu, aku sudah punya aset 100 miliar. Kenapa masih harus kerja? Bai Ziming, jangan sembarangan bicara. Kamu tahu nggak berapa banyak orang di luar sana yang punya aset triliunan rupiah, tidak bisa masuk ke Tianqi. Kalau bukan karena kakek Zeng menghargai ayahmu, kamu bahkan untuk bertemu kakek Zeng saja sudah mimpi. Sebenarnya kakek Zeng ini siapa sih? Yang seharusnya kamu tahu, kamu pasti akan tahu sendiri. Ingat, jangan pelit. Manfaatkan sebaik-baiknya hubungan yang kamu punya. Dengan rekan kerja di kantor, jalin hubungan baik ya. Aduh hei. Mama suruh aku akur sama teman kantor. Kenapa sih? Kenapa mereka semua kayak orang misterius? Sudahlah. Lagi pula, Mama nggak akan nyakitin aku, kita lihat aja nanti. Pak Bai. Kamu ngapain? Pak Bai, Sekretaris Kong sudah memerintahkan saya jadi sekretaris Bapak. Haha, nggak usah. Saya baru masuk kantor, belum kenal semua orang. Belum butuh sekretaris. Pak Bai, Apa Anda keberatan dengan saya? Saya pasti nggak akan jadi beban. Enggak, kamu salah paham. Aku sebenarnya. Pak Bai, Sekretaris Kong sudah pesan khusus, kalau Bapak menolak saya harus keluar dari perusahaan. Aduh, Sekretaris Kong kok keterlaluan banget sih. Kalau begitu, ya udah, kamu ikut aku dulu. Terima kasih, Pak Bai. Haha, nggak usah formal begitu. Dipanggil Pak Bai rasanya canggung. Kalau begitu kamu bantu aku ngasih tahu teman-teman yang lain. Bilang aja aku pendatang, baru ajak semua ke Hotel Fuhai Yuntian makan di hotel, aku yang traktir. Baik, Pak Bai, saya langsung sampaikan. Ada apa sih? Baru saja aku masuk perusahaan, udah punya sekretaris. Kira-kira rekan kerja bakal mikir aku ini sombong ya? Sudahlah, bagaimanapun juga ini aturan dari ketua Kong, semua urusan dia yang tanggung jawab. Hei, manajer Wu. Malam ini aku mau traktir rekan kerja makan, tolong aturkan. Baiklah. Bapak Bai. Jamuan malam ini sangat penting, kamu sudah siap atau belum? Iya, ada apa? Ada masalah apa, di luar panas? Ayo kita masuk dan bicara. Bapak Bai, lihat. Sebenarnya, saya sudah menyiapkan untuk Bapak ruang VIP terbaik kita. Tapi Tuan Muda Jia tiba-tiba datang, dia merebut ruang VIP kita. Kamu tidak bilang padanya? Ruang ini sudah dipesan orang. Ye. Bapak Bai, keluarga Jia itu 4 keluarga besar Tiancheng. Bahkan di pusat Jiuzhou, Tiancheng cukup menghentakkan kaki saja bisa membuat Tiancheng berguncang. Kita Fuhai Yuntian tidak berani macam-macam, lalu kenapa? 4 keluarga besar Tiancheng bisa seenaknya tidak pakai aturan, bisa seenaknya merebut kamar yang sudah aku pesan. Bapak Bai, hati-hati bicara. Kenapa? Kita punya alasan, apa yang kita takutkan?
banyak orang, banyak telinga, cepat, cepat, cepat. Berani-beraninya ambil kamar yang udah aku pesan. Pak Bai, hati-hati bicaranya. Ada apa? Banyak orang banyak telinga, cepat-cepat. Bukan, bukan. Kita benar, takut apa? Kamu panggilkan dia ke sini, aku mau adu argumen sama dia. Sombong sekali. Aku mau lihat, siapa sih yang kurang ajar berani cari masalah? Tuan Jia, ini dia yaitu Direktur Utama Fuhai Yuntian. Dia ingin berkenalan dengan Anda. Minggir. Kamu tidak apa-apa? Kamu pasti Mas Jia, kan? Apa hakmu memukul orang? Kamu terlalu tidak masuk akal. Dia suruh aku pakai logika. Loh, dari mana datangnya anak nakal? Berani adu argumen sama aku? Di Jiuzhou, perkataanku adalah hukum. Di Kyushu, kata-kataku adalah aturan. Tahu? Haha. Dia sombong sekali. Gak terima? Tahan aja. Hotel Fuhai Yuntian adalah milikku. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Hei, kamu bocah kecil. Aku datang ke hotelmu itu sudah ngasih muka. Sekarang kau usir aku, kau percaya atau tidak? Dengan satu kata dariku hotelmu bisa bangkrut? Gak percaya. Hei, sekarang segera. Buat semua di seluruh Kyushu Fuhai Yuntian lenyap. Ingat, lenyap, mengerti? Aku tunggu kau datang memohon padaku. Hei, Direktur Bai. Kenapa Anda sampai di depan hotel untuk menyambut kami? Begini, Direktur Gao, awalnya kita sudah punya janji, ada acara makan, kan? Tapi ternyata ada perubahan. Makan ini kayaknya batal. Ada apa? Orang ini bilang dia tuan muda dari keluarga Jia di Tiancheng. Dia tidak hanya ambil ruang VIP kita, tapi juga bilang bikin hotel kita lenyap dari Kyushu. Tuan muda keluarga Jia, Jia Wentian. Kau tahu, pernah dengar. Mengandalkan nama keluarga Jia, hanya anak kaya yang sombong. Anak yang tidak berguna. Hei, Bang Tua, kau bilang apa? Kau berani menghinaku? Kamu yang aku hina. Dasar Bang Tua. Bilang aku anak nakal? Kau pikir kau siapa? Aku sudah tahu, kau memang tidak berguna. Siapa sangka? Ternyata kau juga bodoh. Kau tahu tidak, tindakanmu sekarang, mungkin bisa membuat keluargamu, Jia, lenyap dari Jiuzhou selamanya. Aku, otakmu bermasalah. Ya, berani bilang keluarga Jia lenyap dari Jiuzhou? Kau belum bangun, ya? Memang aku tidak bisa, tapi dia bisa. Dia. Aku mau lihat, apa kemampuannya, Direktur Gao? Dari kecil sampai sekarang aku bahkan belum pernah pergi ke Tiancheng. Kau mau membual untukku, pelan-pelan saja. Kau bantu aku ngomong besar. Jangan terlalu berlebihan, ternyata bukan hanya itu, tapi juga anjing kampung. Sampah kayak gini. Di keluarga Jiaku, bahkan jadi anjing penjaga pun gak layak. Masih mau bikin keluarga Jia lenyap? Mimpi apa sih? Lucu? Direktur Bai, apa Anda tahu posisi Anda sekarang? Bukan cuma satu keluarga Jia. Bahkan kalau kota Tian 4 keluarga besar berkumpul, Anda bisa menghancurkannya dengan sekali jentikan. Aku. Posisiku sekarang? Posisi apa? Anak orang kaya? Direktur Bai, apa yang Anda katakan? Maksud saya posisi direktur Anda. Sekarang Anda tinggal telepon Sekretaris Chow. Anda akan paham. Ada perintah, Direktur Bai? Ah, aku suruh kamu datang makan di sini, kenapa kamu nggak makan? Anda bercanda. Aku cuma sekretaris, mana bisa? Ah, kamu kan sekretarisku. Aku suruh kamu datang, ya datang aja. Aku terharu banget. Direktur Bai, baik, aku akan segera ke sana. Oh iya. Sebelum kamu datang, bisa bantu aku urus Oh iya. Sebelum kamu datang bisa bantu aku urus satu hal. Baik, silakan perintah saja. Pak Gao ini tidak bisa diandalkan. Sudahlah. Bagaimanapun, omonganku sudah terlanjur. Malu ya malu saja. Kamu tahu keluarga Jia dari Tiancheng? Tahu, kenapa? Aku dan seseorang bernama Jia Wentian sedikit berselisih. Tunggu sebentar. Ketemu. Jia Wentian, putra keempat keluarga Jia. 27 tahun, bisnis di bawahnya. Tidak usah sedetail itu. Baik, Pak Bai. Apa yang Anda butuhkan untuk menangani keluarga Jia? Aku ingin keluarga Jia lenyap. Baik, saya mengerti.
Kamu tidak merasa itu agak sulit? Apa maksud Anda? Jika urusan kecil seperti ini saja tidak bisa diurus, bagaimana bisa bekerja di samping Anda sebagai sekretaris Anda? Hal kecil. Pak Bai, perkiraan waktu penanganan 5 menit. Setelah selesai, saya akan segera menuju Fuhai Yuntian. Tidak akan membuat Anda menunggu lama. Santai, santai, tidak usah buru-buru, kamu pelan-pelan saja. Cao Yue itu siapa sebenarnya dia? Sekretaris Anda, Pak Bai. Cuma keluarga Jia. Tidak akan merepotkan sekretaris Cao, aku masih tidak tahu dia adalah sekretarisku. Intinya, sekretaris siapa yang bisa menghadapi hal seperti membuat sebuah keluarga lenyap hal besar tanpa gentar? Hei! Kalian datang untuk membuatku jadi bahan tertawaan? Kalian ini satu telepon, ingin membuat keluarga Jia bangkrut? 3 dari 4 keluarga besar lainnya bekerja sama pun tidak bisa melakukannya. Kalian datang untuk bercanda, mereka tidak bisa tidak berarti orang lain juga tidak bisa. Oh, baik. Kalau begitu, aku akan lihat, bagaimana kalian akan melakukannya. Halo, Pak, Jia Wentian, apa yang kau lakukan? ada apa-apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Baik, jelaskan dengan baik. Lalu kenapa keluarga Jia dikeluarkan dari 4 keluarga besar Tiancheng? Dikeluarkan dari keluarga. Ayah, kamu tidak bercanda kan? Bercanda, harta keluarga kita, semuanya sudah disita, kekuatan yang dulu dekat, sekarang menjauhi kita, keluarga Jia hampir hancur. Apa? Kalian yang melakukannya, kan? Siapa? Kamu lagi cari masalah sama siapa? Direktur Gao, lama tidak bertemu. Jia Zhou. Kamu punya anak yang hebat. Dia tidak hanya merebut ruang VIP Pak Bai dari perusahaan kami, tapi juga mengancam akan membuat semua usahanya bangkrut. Benar-benar sombong sekali. Direktur Gao ini kesalahpahaman? Semua ini hanya kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Tanya saja Pak Bai, apa itu kesalahpahaman? Pak Bai, Oh, Cao Yue. Kamu datang. Sekretaris Cao, Anda Sekretaris Cao. Dia yang menghinaku hari ini, dan mengancam akan membuat semua usahaku bangkrut. Keluarga Jia mengancam akan membuat semua perusahaan milikku bangkrut, dan tutup semua begitu saja. Ya, seperti itu. oh, begitu? Itu hanya membuat keluarga Jia lenyap. Apakah itu terlalu ringan bagi mereka? Mau tidak? Sudah cukup seperti ini. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Paman Kong yang mengaturnya untukku sekretaris ini begitu picik. Hei, Sekretaris Cao. Ini semua kesalahpahaman, dengarkan aku jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Direktur Bai kami sudah cukup berbelas kasih, hanya membuat kalian keluarga Jia lenyap saja. Jika aku yang menanganinya kalian tahu akibatnya? Sekretaris Cao ini semua adalah Jia Wentian ini. Perbuatannya sendiri, keluarga Jia sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Oh, begitu? Tapi kenapa dalam penyelidikanku keluarga Jia sudah terhadap properti Direktur Bai bergerak? Ini, Berani pada kita menyerang Direktur Tianqi, tindakan seperti ini sudah terlalu lunak bagi kalian. Saya menyarankan kalian jangan makin keterlaluan. baik, iya, baik. Atas dasar apa? Aku hanya ingin membuat Bai Ziming bangkrut saja. Atas dasar apa terhadap keluargaku bertindak sekas? Jia Wentian, aku tidak terima. Kita adalah Tiancheng salah satu dari 4 keluarga besar yang jika menghentakkan kaki, Tiancheng pun akan gemetar. Kenapa harus terhadap dia, seorang anak muda berambut pirang, kita merendah? Dia itu apa? 4 keluarga besar? Apakah kalian lupa pada Tianqi kami? Direktur Gao, kami bukan bermaksud begitu. Direktur Bai, bolehkah saya bebas menangani keluarga Jia? Berani menghina Anda, pasti akan saya buat mereka membayar harga yang setimpal. Sekretaris Cao, Direktur Bai, dengarkan penjelasan saya, semua ini adalah Jia Wentian yang melakukan sendiri, tidak ada hubungannya dengan keluarga Jia kami. Jia Wentian adalah anakmu, kan? Ya, Meskipun ayahku sudah meninggal, tapi jika aku melakukan kesalahan, ayahku akan tanpa ragu membantuku, bukan memilih untuk melemparkan kesalahan kepadaku sebagai anaknya. Kamu sebagai ayah memanjakan anak, saat terjadi masalah, malah melemparkan semua tanggung jawab kepada anakmu. Sungguh membuatku meremehkanmu. Kamu lakukan sesukamu, aku tidak peduli lagi. Saya mengerti, Pak Bai.
Hei, manajer, tolong pesankan ruang VIP. Baik, siap. Pak Gao. Wah, hari ini sungguh sangat membantu saya, Pak Bai. Anda terlalu rendah hati. Saya juga tidak melakukan apa-apa. Ah, jangan, hari ini tidak ada Pak Bai. Anggap saja saya karyawan baru, panggil saja Xiao Bai, oke, kita minum sampai mabuk, baru pulang. Sampai mabuk, baru pulang. Cao Yue, kenapa kamu di tempat tidurku? Pak Bai, Anda sudah bangun? Tadi malam, kamu yang membawaku pulang, kan? Aku yang membawamu pulang. Lalu kenapa kamu ada di tempat tidurku? Akulah yang membawamu pulang. Lalu, kenapa kau ada di ranjangku? Kemarin aku juga agak mabuk. Setelah merapikanmu, aku langsung rebahan tanpa sadar. Apa kita tidak terjadi apa-apa? Terjadi apa? Maksudku. Berhenti, jangan bergerak. Pak Bai, hidung Anda mimisan. Pakailah bajumu dulu. Apa Pak Bai jijik dengan bau arak di baju saya, di bajuku? Apa kau sadar kondisimu sekarang? Apa kau tidak tahu? Seorang cewek tidak boleh sembarangan menunjukkan tubuhnya di depan pria. Apa kau tidak tahu? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan begitu saja. Ayahku memang mengajarkanku, tapi beliau sudah meninggal sejak lama. Kau belum punya pacar? Gadis ini, kemampuan kerjanya cukup hebat, tapi pengetahuan biologisnya nol besar. Cao Yue, ingat ini. Mulai sekarang, selain pacarmu, jangan pernah menanggalkan pakaian di depan siapapun. Kalau begitu, Pak Bai, apa Anda pacarku? Pak Bai, apa dia pacarku? Pak Bai, apa dia pacarku? Pacarku? Kamu bercanda? Aku sudah punya pacar, loh. Bai Ziming, kamu sudah bangun? Aduh. Kok pulang sekarang sih? Kalau dia lihat kita berdua, aku pasti mati. Pak Bai itu teman Bapak di luar, Aduh, itu pacarku. yaitu orang yang bisa buka baju di depanmu. Di saat seperti ini, kamu masih mikir buka baju? Cepat, cari tempat sembunyi, jangan sampai dia lihat. Kenapa? Aduh, nggak ada waktu jelasin. Cepat sembunyi. Kok lama banget sih? Bangun kesiangan, jadi agak lambat. Malas banget. Makan ini. Kamu ngapain? Aduh, panas banget, aku kipas-kipas. Cuaca begini kamu masih panas? Jangan-jangan kamu lemah ginjal. Ngaco. Pinggangku kuat, ginjalku sehat, badanku sehat. Aku nggak percaya. Mau diperiksa? Jahil banget. Ayo, cepet makan. Sebentar. Kenapa? Kamar atas berantakan, belum diberesin. Kalau gitu, aku bantu beresin. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamar di atas terlalu berantakan, belum dirapikan. Kalau begitu, aku bantu kamu merapikannya. Ini seperti sarang anjing. Kamu kenapa lagi? Ah, tidak apa-apa. Kamar ini terlalu berantakan, belum dirapikan. Aku cuma takut mempengaruhi citraku di matamu. Kamu di tempatku sudah menyewa rumah selama 5 tahun. Sifatmu seperti apa aku tidak tahu. Bukan aku yang ngomongin kamu. Kamu laki-laki dewasa harus belajar merapikan rumah, tahu? Lihat,
Berantakan begini. Tinggal di sini gimana bisa nyaman? Ini. HP ini. Ada apa dengan HP ini? Ah, ini aku. Ini pasti bukan HP kamu, kan? Ini dari mana? Ah. Kamu kaget, ya? Ah. Ini apa kamu yang memberiku kejutan yang disiapkan? Hadiah kecilku. Hahaha. Haha, iya. Begitu. Wah, terima kasih ya. Pertama kali ada pria yang memberiku hadiah. Hanya sebuah HP saja. Bagimu itu hanya HP, bagiku berbeda. Aku berangkat kerja. HP? Aduh, Chow Yue. Bagaimana keadaan Chow Yue? Tapi HP-ku. Ponselmu diambil pacarku. Tapi kamu tenang aja, aku pasti balikin. Tapi hari ini semua jadwal kerjaku ada di dalamnya. Aku kasih kamu libur sehari, istirahat yang baik ya. Mana bisa gitu? Aku sekretaris Bapak. Mana ada kepala kerja sekretaris istirahat? Kamu kan sekretarisku, aku suruh kamu istirahat aja, ngerti nggak? Ya udah. Hahaha, nah gitu dong. Kamu pulang dulu. Yah, barangnya pasti aku balikin. Oke. Apa-apaan ini? Cuma bisa berharap Kak Dong jangan lihat HP itu ya, nanti pasti ketahuan. Hei, teman lama, lupa sama aku? Siapa? Hai, aku Wu Feng, teman sebangkumu. Wu Feng, kamu cari aku kenapa? Gini ketua kelas kita, Jiang Haibo. Malam ini dia mau ngadain reuni di Fuhai Yuntian. Kamu ada waktu gak? Aduh, waktuku agak mepet, kayaknya gak bisa nyisipin waktu. Diakalin aja, pasti ada waktu. Ya udah, jam 7 malam. Aduh, jangan sampai aku telat. Halo. Reuni. Yang selama 4 tahun bahkan gak pernah ngobrol 3 kalimat teman sekelasnya bikin reuni? Bai Ziming, aku udah nunggu lama. Aku Wu Feng, kamu gak ingat aku? Oh, maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Kamu, aduh, ketua kelas udah sampai, ayo kita naik bareng. Ayo. Bai, duduk. Itu tempat duduk kamu? Hei, itu tempat dudukmu? Oh, tempat ini sudah ada yang duduk, Dacheng. Tempat ini, pelayan lewat untuk menyajikan makanan, tidak nyaman. Aku sengaja menyuruh Lao Bai duduk di sini. Itu yang aku sisakan untukmu, tempat dudukmu. Itu. Tidak apa-apa. Karena semua sudah hadir, kalau begitu, mari kita mulai. Ketua kelas, kamu jadi kaya raya ya? Aku dengar di sini makan di Fuhai Yuntian, setidaknya 100.000 rupiah. Tidak ada apa-apa, hanya buka perusahaan kecil. Nilai pasarnya beberapa juta saja. Beberapa juta masih belum seberapa. Ketua kelas, Anda terlalu rendah hati. Oh iya, Bai Ziming. Selama sekolah, kamu yang paling rendah hati, sekarang sudah lulus, kamu sedang apa? Aku di sebuah perusahaan. Ternyata cuma karyawan biasa ya? Ternyata cuma karyawan biasa ya? Hei, Bai Ziming. Kamu tidak lihat kalau kamu menghalangi orang lain? Tidak punya kesadaran sama sekali. Yan datang, cepat duduk. Sebenarnya, yang paling rendah hati di kelas kita adalah Yan kita. Dia adalah putri kecil keluarga Lu dari Tiancheng. Keluarga Lu? Itu salah satu dari 4 keluarga besar di Tiancheng, keluarga Lu. Benar? Sekarang tinggal 3 keluarga besar. Lagi pula, statusku tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan dalam semalam yang membuat keluarga Jia lenyap, aku hanyalah orang biasa. Apa? Dalam semalam membuat keluarga Jia lenyap?
Itu pasti orang besar yang luar biasa. Setahu saya, sepertinya orang bernama Bai Ziming. Bai Ziming? Jangan-jangan itu teman sekelas kita Bai Ziming? Ketua kelas, kamu memang suka bercanda. Dia Bai Ziming cuma seorang pekerja, gaji 3.000 sebulan saja sudah dianggap banyak. Mungkin bahkan lebih rendah dari pembantu keluarga Jia. Ya, tapi Bai Ziming bisa memiliki nama yang sama dengannya. Itu sudah rejeki dia. Cuma namanya sama, kalian keterlaluan. Apa Bai Ziming itu ayahmu? Apa urusanmu? Begitu buru-buru membelanya? Apa yang kau katakan? Kau bilang apa? Mau berantem? Ayo, lawan. Apa aku takut? Ayo. Sudah, kita semua sama-sama teman sekelas, bersikaplah saling menghormati. Omong-omong, Yan. Apakah itu kamu? Apa? Kau yang menyerang keluarga. Kamu salah orang. Sudahlah, Yan, Bai Ziming ini cuma pekerja rendahan, kebetulan namanya sama saja. Ngomong-ngomong, Bai Ziming, kamu datang ke sini naik apa hari ini? Aku naik taksi. Hahaha. Ketua kelas, apa yang ku bilang? Orang seperti dia, pasti nggak mampu beli mobil. Ya, gitu aja. Masih ada yang buru-buru bela majikannya. Kamu. Sudah. Memang Bai Ziming ini nggak ada masa depan, tapi untungnya dia masih muda. Muda, bisa cari lebih banyak uang untuk bosnya, ya? Bai Ziming, jangan marah ya. Kita semua cuma ngomong apa adanya. Aku ke toilet sebentar, maaf ya. Aku ikut. Cuma satu orang. Kalau bukan karena ketua kelas, dia seumur hidup nggak bakal bisa masuk. Betul banget. Mana kayak ketua kelas kita yang masih muda dan sukses ketua kelas, jangan lupakan kami teman-teman lama ini. Baik. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Ketua kelas dermawan banget, ya ketua kelas. Tuan Bai, manajer Wu kamu terburu-buru begini? Ada apa? Saya dengar Tuan Bai, kamu mengadakan reuni di lantai atas, saya mau pergi bersulang denganmu. Ah, tidak usah. Mereka semua teman sekelas lagi pula, mereka suka pamer. Apalagi saya tidak akrab dengan mereka. Oh gitu, kalau begitu. Soal acara Tuan Bai, makananmu sajikan seperti biasa saja, sama-sama teman sekelas biayanya saya yang tanggung. Saya mengerti Tuan Bai. Kalau begitu saya sibuk dulu, silakan. Maaf ya sudah membuang waktu kalian. Kukira kamu malu dan kabur, kamu masih berani balik? Yan Ran, bagaimana cara kamu bicara? Bai Ziming, jangan masuk hati, ya Yan Ran juga tidak sengaja. Begini, lihat, makanannya sudah dihidangkan, kamu makan banyak. Ya, lagi pula, ini pertama kali kamu datang, tidak seperti aku, yang sudah sering ke sini. Ya lumayan, kayaknya makanan di sini agak kurang enak. Kamu dikasih hati malah naik di kepala, kalau bukan Pak Ketua kelas yang traktir, kamu bahkan untuk makan di sini nggak punya hak. Keke, aku sudah datang ke hotel ini berkali-kali. Hahaha, dia sudah ke sini beberapa kali. Kamu jangan-jangan ke sini cuma buat minta-minta? Wang Dacheng. Kamu nggak bisa diem, ya? Mulai lagi belain majikannya, lihat tuh. Cukup kalian berdua kalau mau bertengkar lagi keluar aja Bai Ziming, saya mewakili mereka minta maaf padamu. Mari saya minumannya gak usah aja. Kenapa? Apa kamu merasa aku sebagai ketua kelas tidak pantas minum denganmu? Bukan maksudku begitu. Ketua kelas bersulang padamu itu sudah menghormatimu, jangan kamu tidak tahu diri, lebih baik terima saja. Baik, cukup sampai sini saja. Nah, begitu dong. Daheng, kamu juga minta maaf pada Bai Ziming. Ayo Bai Ziming, aku bersulang untukmu. Aku tahu. Cukup sampai sini. Jangan minum lagi. Yanyan, ayo aku bersulang untukmu. Aku tidak bisa minum alkohol. Gak apa-apa. Ngomong-ngomong Yanyan,
Kenapa pacarmu tidak datang? Aku tidak punya pacar. Wah, sayang sekali. Kamu suka yang seperti apa? Nanti aku bantu cariin. Aku suka yang seperti Bai Ziming. Kata Yanyan. Seharusnya, Bai Ziming yang membuat keluarga Jia hancur, kan? Benar, dan juga. Jangan panggil aku Yanyan. Aku tidak akrab denganmu. Aduh, aku sudah punya pacar. Lo, jangan suka sama aku. Bai Ziming. Yang Yanyan maksud adalah Bai Ziming yang membuat keluarga Jia hancur. Apa hubungannya denganmu? Hanya nama saja. Entah wanita mana yang bisa menyukaimu. Pacarku tidak buta, dan dia sangat cantik. Aduh, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi soal membual, kamu jago banget. Pacarmu cantik? Bawa dia ke sini biar kami semua lihat dong. Aku akan bawa. Biar kalian tidak bilang aku bohong. Halo. Halo, Kak Dong. Bisakah kamu datang ke Hotel Fuhai Yuntian? Bai Ziming, kamu mabuk, ya? Tidak. Di reuni, semua orang bersulang untukku. Tapi kamu tidak boleh minum sebanyak itu. Lihat, bicaramu saja sudah tidak jelas. Aku tidak mabuk. Hei, bisakah kamu... Tunggu sebentar, aku segera ke sana. Pacarku akan segera datang. Hei, aktingnya lumayan mirip. Ya, begitulah. Menyewa aktor pasti menghabiskan banyak uang. Xia Yanran, dan kalian juga. Kalian semua, apa perlu sampai segitunya? Begitu menargetkan dia? Bai Ziming, apa yang dia lakukan padamu? Wu Feng, kenapa kamu galak sama kami? Dia Bai Ziming sendiri tidak punya kemampuan. Masa kami tidak boleh bicara? Lao Bai tidak punya kemampuan. Kamu bilang, kalian ini hanya tahu bersaing dan menjilat. Malah tidak sebaik dia. Kamu jelaskan, siapa yang menjilat ketua kelas? Hei, aku tidak bilang kamu menjilat. Kamu ini, jelas ketua kelas itu, hanya suka sama Elfeyan. Pernahkah dia menatapmu dengan serius? Wu Feng, kamu mau mati. Wu Feng, kamu jelaskan itu arti harfiahnya. Aku bilang, sama ketua kelasmu juga, Lu Yan itu jelas, suka sama Ziming. Apa hubungannya sama lo? Apa dia lihat lo? Dia juga nggak lihat lo, kan? Wu Feng, lo lebih baik bicara jelas. Kalau nggak, aku bikin lo malu. Kenapa? Mukanya nggak enak? Udah pecah? Bosan. Yan, dengerin aku. Lao Bai, bangun. Udah kenyang. Budong, kok ibu datang? Tidak bilang sama aku, biar aku sambut ibu, bangun, Lao Bai. Bai Ziming, lo nggak apa-apa? Lao Bai, bangun, ada cewek cantik cari lo. Bai Ziming. Apa pacar yang dimaksud Bai Ziming? Itu dia. Bangun. Kak Dong, lo kok datang? Kalian lihat, ini pacarku, dia wanita tercantik di dunia. Lo bilang nggak mabuk? Lain kali gini, aku nggak peduli lo. Maaf ya semuanya, aku bawa Bai Ziming. Budong, apa Anda tidak ingat saya? Saya Jiang Haibo, 2 hari lalu saya sudah bicara soal kerjasama dengan ibu. Maaf ya, saya tidak mau bicara soal kerja dulu. Budong, waktu Bai Ziming masih di sekolah, saya sudah banyak bantu dia. Tadi kamu bilang, Bai Ziming itu karyawan? Kenapa? Sekarang mulai menjilat? Minggir. Hei, menurutku ini bukan reuni sekolah, kan? Acara pamer, ayo pergi. Cuma seorang laki-laki yang hidup dari perempuan. Saya pergi dulu. Saya antar kamu. Sekalian bayar tagihan. Itu adalah manajer Wu dari Fuhai Yuntian. Kekayaannya tidak... Ketua kelas, apakah Bai Ziming juga kenal dengan Pak Wu? Tidak mungkin. Pak Wu. Ada apa? Pak Wu, saya datang untuk membayar tagihan. Oh, tagihan kalian? Tuan Bai sudah melunasinya. Tuan Bai jangan-jangan. Bai Ziming? Tuan Bai adalah Direktur Utama Hotel Fuhai Yuntian. Apa? Pak Wu, Tuan Bai yang Bapak maksud, apakah ada hubungannya dengan keluarga Jia? Beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda dari keluarga Jia datang, menantang Tuan Bai kami. Tapi, oleh Tuan Bai kami, keluarganya dimusnahkan. Haha, ya ampun. Kenapa kalian tanya soal ini? Bukan nama yang sama. Dia adalah Bai Ziming yang memusnahkan keluarga Jia. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang pekerja rendahan, tidak mungkin. Kamu pikir kamu siapa?
Berani bicara seperti itu tentang Tuan Bai. Tuan Bai masih mengingat persahabatan kalian sebagai teman sekelas, jadi dia tidak mau mempermasalahkannya dengan kalian. Tapi jangan anggap aku juga seperti Tuan Bai. Kalian seharusnya bersyukur, setelah menghina Tuan Bai. Kalian masih bisa berdiri di sini dan bicara denganku, sekarang. Sebelum aku marah. Cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Aku sudah tahu dia bukan hanya seorang pekerja biasa. Kenapa kalian semua menatapku? Mana aku tahu. Dia begitu hebat tapi masih pura-pura bodoh. Apa aku salah? Aku ditipu olehnya. Aku tidak salah. Coba lihat perbuatanmu. Aku tahu kamu gak akan menghindariku tanpa alasan. Aku bahkan menganggap ponsel ini sebagai hadiah darimu. Ternyata sudah ada pemiliknya. Kenapa kamu sembunyikan dariku? Jangan-jangan kamu benar-benar suka sama orang lain? Cao Yue. Hah, Cao Yue? Kamu, jangan di depan pria lain buka baju dong. Kalian sudah berhubungan? Bukan nggak bisa. Kamu nggak punya pengetahuan dasar fisiologi sama sekali. Kamu tunggu nanti aku perkenalkan pacarku padamu biar dia ajari kamu pengetahuan ini. Apa sekretaris? Ya cuma kerja bagus. Sebenarnya dia seperti kertas putih. Hei, jangan buka baju di depanku. Itu bisa membuat Kak Dong salah paham. Seperti aku ini. Yang bisa memberitahu semua ini, padamu pria baik, seperti aku nggak banyak. Kamu beruntung banget. Bai Ziming. Bai Ziming. Kepalaku sakit sekali. Gak bakal minum sebanyak itu lagi. Astaga. Ini kan HP Cao Yue? Kok ada padaku? Aku ingat kemarin mengundang Kak Dong datang. Jangan-jangan dia lihat rahasia aku, dia salah paham sama aku ya? Gimana ini? Apa aku harus bilang? Kita cuma tidur bareng, gak ngapa-ngapain, mana ada yang percaya? Nahan. Gak, mending ke kantor dulu. Bagaimanapun juga, harus jelasin ke Kak Dong. Cao Yue dibawa oleh seorang yang namanya Dongbing. Kamu yakin? Orang itu namanya Dongbing, benar? Dia juga bilang dia pacarmu. Cari Cao Yue untuk mastiin soal kamu. Ada apa Xiao Bai? Gawat. Mati aku. Harem mau terbakar. Harem. Kak Gao, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Aku keluar sebentar. Kalau ada masalah di kantor, kamu tangani dulu. Aku pergi ya. Cao Yue, selir? Xiao Bai ini benar-benar playboy ya. Bai Ziming, kok kamu datang? Pak Bai, Mbak Dong mengajakku bersama. Membahas beberapa pengetahuan fisiologi. Semua demi anak ini suka ngomong sembarangan. Aku sudah tahu tentang kebohonganmu padaku. Bukan aku yang ngomong, Bai Ziming, di matamu aku ini wanita yang nggak ngerti apa-apa begitu? Enggak. Mana mungkin, Mbak Dong, di mataku, selalu tampan dan karismatik, ganteng dan keren, penampilannya biasa. Diam kamu. Mbak Dong, aku tidak sengaja tidak ingin memberitahumu. Itu karena masalah itu memang sangat mudah disalahpahami. Kalau kamu memanfaatkan situasi menyakiti Cao Yue, itu berarti kamu lebih buruk dari binatang. Mana mungkin? Setelah kejadian itu, aku selalu menganggapnya seperti adik perempuan. Pak Bai, aku adalah sekretaris Anda. Bagaimana bisa aku jadi adik Bapak? Aku lebih tua darimu. Aku bilang kamu apa? Ya itu. Aduh, aku tahu. Tuan Kong berjasa padamu. Tapi dia juga tidak melarangmu menganggap Bai Ziming sebagai kakak. Itu benar juga. Jadi, dengarkan saja Bai Ziming. Anggap saja dia sebagai kakak. Kalau dia mengganggumu, bilang saja padaku. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Aduh, mana mungkin? Bai Ziming mana? Keluar sini. Keluar kau.
Siapa kamu? Kamu yang menipu adikku itu? Apa aku kenal kamu? Aku Lu Zhenqi, putra ketiga keluarga Lu dari Tiancheng Lu Yan itu adikku. Ah, aku ingat. Ingat. Kamu berani-beraninya menipu adikku. Aku bahkan tidak terlalu kenal dengannya, mana mungkin aku menipu adikmu. Kamu masih berani bicara. Adikku, sejak pulang kemarin, dia terus menyebut-nyebut namamu, gak mau makan dan minum. Dia sendiri bilang, kamu menipunya, dasar bajingan, kamu masih mau mengelak? Wah, kok kamu punya satu lagi? Kenapa bilang lagi? Aku memang akui dia teman sekelasku, tapi pas sekolah, aku nggak pernah ngomong sepatah kata pun sama dia, mana mungkin aku menipu. Bajingan, kamu sudah meniduri adikku, lalu tidak mau mengakui, ya, dasar playboy. Hei, jelaskan padaku, jangan sampai aku lapor kamu fitnah. Ya ampun, kamu bilang saja, bagaimana aku meniduri adikmu? Adik, jangan takut. Keluarga Lu kita, dari atas sampai bawah, pasti tidak akan biarin kamu dirugikan. Kak dia itu yang orang yang bikin keluarga Jia lenyap. Apa katamu? Kalau kamu gak mau keluarga Lu, kami juga lenyap. Sebaiknya lepaskan dia sekarang. Tuan Bai, hahaha. Kalau aku bilang semua ini salah paham, kalian percaya? Aku percaya, mana mungkin? Kebetulan adikmu datang. Ayo, aku tanya kamu, bagaimana aku menipumu? Kenapa kamu menyangkal? Hah? Tadi malam di hotel. Kenapa kamu menyangkal identitasmu? Aku, bukan. Apa yang harus aku akui? Aku tidak mau cari masalah. Aku mau tenang-tenang, jadi anak orang kaya, apa salahnya? Aku suka kamu. Kita menikah. Kamu lihat tidak, adikmu ini otaknya bermasalah ya? Jangan pedulikan kakakku. Kita hari ini bisa ambil surat nikah. Kamu bercanda? Aku sudah punya pacar loh. Aku peduli. Kenapa aku tidak lihat di sekolah kamu begitu orang yang gila-gilaan? Aduh, benar-benar. Lao Bai, kamu di mana? Aku di kantor pacarku. Lao Bai, aku mohon tolong aku. Wu Feng, kamu di mana? Aku di grup Zuoyi mereka. Aku. Halo. Ada yang kenal grup Zuoyi? Sepertinya aku pernah dengar itu perusahaan Fortune 500. Tianqi pernah mencatatnya Gu Zhengwo ada di perusahaan ini. Gu Zhengwo. Ya, wakil presiden Tianqi juga atasanmu. Sudahlah, tidak peduli aku harus cepat pergi ke perusahaan Yizuo apa itu. Hei, naik mobilku saja. Bai Ziming. Bukan aku benar-benar tidak kenal dia. Kami berdua benar-benar teman sekelas. Bukan maksudku begitu. Cepat kembali. Ada apa sih? Kok buru-buru banget? Nanti sampai sana kamu tahu? Lao Bai. Tenang dulu. Sebenarnya ada apa? Hari ini masuk kerja, mereka bilang aku korupsi uang perusahaan. 1.000 miliar, loh? Aku cuma karyawan biasa. Bukan cuma korupsi, meskipun aku mau, aku nggak berani sentuh uang sebanyak itu. Menggelapkan dana perusahaan sendiri, jumlah besar bisa dihukum seumur hidup. Apa, Lao Bai? Aku nggak. Aku benar-benar nggak korupsi. Tolong aku. Tenang, aku di sini kok. Sombong sekali. Bai Ziming, ya? Kamu pikir jadi direktur Tianqi? Bisa seenaknya, siapa kamu? Saya? Gu Beian. Direktur Bai, dia putra satu-satunya Gu Zhengwo. Tuan Gu, antara kita, pasti ada banyak kesalahpahaman. Teman saya, dia cuma pegawai kecil. Mustahil dia korupsi, uang sebanyak itu, di sini tertulis hitam di atas putih, dan juga tanda tangan temanmu Wu Feng, asli, lihat saja. Pak Bai benar. Tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatangani. Buktinya kuat. Masih mau berdalih? Tuan Gu, jangan terburu-buru dulu. Mungkin ada orang lain yang menggelapkan dana. Bagaimana dengan teman saya? Dia hanya menandatangani dokumen. Sepertinya. Kamu mau melindungi dia? Jika teman saya tidak bersalah, maka saya pasti akan memperjuangkan keadilan untuknya. Jabatan direktur di Tianqi bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan?
Saya tidak. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu melindungi seorang penjahat yang menggelapkan dana besar, bukan? Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyelidiki masalah ini dengan baik. Buktinya sudah kuat. Apa yang perlu diselidiki? Kalau begitu, Tuan Gu, kenapa kamu bersikeras memegang dokumen ini dan malah menolak permintaan penyelidikan kami? Maksudmu, kamu mencurigai akulah yang menggelapkan dan aku tidak berani mencurigaimu. Kami hanya ingin baik-baik menyelidiki ulang perkara ini. Bai Ziming, jangan kurang ajar. Ini adalah grup Yizuo. Kapan giliranmu ikut campur? Direktur Bai adalah direktur utama Tianqi. Berhak untuk berpartisipasi dan menyelidiki kejadian ini. Oh. Kalau kau tidak bilang, aku hampir lupa. Dia hanyalah seorang direktur kecil saja, kan? Ayahku adalah atasan langsungnya. Ayahku sudah setuju dengan hasil masalah ini. Mana mungkin seorang direktur seperti dia berhak mempertanyakannya? Bai Ziming, kau pikir kau siapa? Itu urusan antara aku dan Direktur Gu. Tidak perlu kau ikut campur. Benarkah? Baiklah, aku ingin mendengarkan. Ada usul apa, Direktur Bai? Bai Ziming, ya? Tidak kusangka. Seorang yang baru menjabat kurang dari sebulan, direktur kecil. Bahkan tidak menghormatiku. Kalau begini terus, bukankah kau bahkan seluruh Tianqi tidak akan kau hiraukan? Aku tidak pernah bermaksud tidak menghormati Anda. Hanya untuk kali ini, kasus penggelapan dana perusahaan, aku meragukannya. Aku mengajukan permohonan penyelidikan. Bai Ziming, berani sekali kamu. Saya sebagai wakil direktur Tianqi, hasil penilaian saya, kamu berani mempertanyakannya, apalagi yang tidak berani kamu lakukan? Banyak hal yang tidak berani saya lakukan. Tapi soal ini, tidak termasuk di dalamnya. Bai Ziming, kamu sekarang dipecat. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan Tianqi. Pak Gu, Bapak tidak boleh seperti ini. Kepala Bai adalah yang langsung dimasukkan oleh Kong Fan ke Tianqi. Lalu kenapa? Kong Fan hanya seorang sekretaris saja. Kalau berani, suruh dia sendiri datang ke saya. Tebakanmu benar. Memang aku. Kamu sekarang sudah bukan direktur Tianqi. Di depanku, bahkan lebih rendah dari anjing. Apa modalmu untuk melawanku, Lao Bai? Maaf ya. Sudah merepotkanmu, tidak usah minta maaf. Dulu, waktu kamu di sisiku, dan membelaku, tekanan yang kamu hadapi tidak kalah besar dari ini. Tenang saja. Asal kamu tidak bersalah, aku pasti akan menyelamatkan. Sebentar. Apakah kau akan bantu dia bayar 100 miliar ini? Masalah ini bisa dianggap selesai. Asal kau bisa menutup lubang 100 miliar itu. Aku dan ayahku bisa mempertimbangkan untuk tidak menuntut tanggung jawab ini. Baik. 100 miliar ini. Aku bantu dia bayar. Pak Bai, jangan begitu. Ini adalah seluruh aset Anda. Bagaimana kau tahu? Saat mengurus prosedur masuk kerjamu, aku melihatnya. Ada beberapa hal yang lebih penting dari uang. Lao Bai, kau tidak perlu mengurus ini lagi. Aku terima ini bukan salahmu. Apa yang kau akui? Baik. Hasil seperti ini, apa kalian puas? Bai Ziming, bisakah kau lebih bodoh lagi? Hanya demi sampah seperti ini, menghabiskan seluruh asetmu? Dia teman yang baik. Asalkan kamu bisa menutupi 100 miliar ini, tanggung jawab sampah ini aku tidak akan menuntut lagi. Tapi, Bai Ziming, 100 miliar yang ditinggalkan ayahmu untukmu, jika sudah habis, kamu hanyalah sampah. Kamu yakin masih ingin melakukannya? Banyak omong kosong. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wakil Direktur Gu, kamu begitu saja mencopot jabatan cucuku? Apa kamu sudah bertanya padaku, kakek Zeng, paman Kong? Bagus nak. Di antara teman dan keuntungan, kamu tetap memilih teman. Baik, aku tidak salah lihat orang. Zheng Guohai, apakah kamu juga akan melindungi mereka? Jangan bicara seenaknya. Apa maksudmu melindungi? Bai Ziming tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa jadi melindungi, kakek Zeng? Dia baru saja mengatakan padaku, 100 miliar ini dicuri olehnya. Omong kosong. Begitu, Pak Zeng. Bapak jangan dengar omong kosongnya. Saya baru saja, hanya bukti itu, saya konfirmasikan lagi padanya. Bukti? Ini yang kamu maksud?
Ia saksi dan barang bukti semuanya ada di dalamnya. Ada juga tanda tangan asli Wu Feng yang saya selidiki. Kenapa tidak begitu? Zheng Guohai, saya tahu kamu ingin melindungi cucu angkatmu. Tapi kamu harus berpikir baik-baik. Kamu sebagai presiden direktur Tianqi, memutarbalikan fakta, apa konsekuensinya, di Arda? Masih tahu saya presiden direktur Tianqi? Tapi siapa yang memberimu hak dan nyali? Berani seenaknya di depanku? Wakil direktur Gu? Di matamu, apakah kamu benar-benar menganggap saya sebagai presiden? Xiao Fan, tunjukkan bukti itu pada mereka. Ayah, jumlah 100 miliar, apa tidak terlalu besar? Kalau ketahuan, meskipun kamu, wakil presiden Tianqi juga tidak bisa melindungi kita. Tenang saja. Aku sudah siap semuanya. Nanti kamu bawa dokumen ini, cari kambing hitam, untuk menandatanganinya. Nanti dia tidak akan bisa membersihkan diri meskipun lompat ke Sungai Kuning. Kita bisa tidur nyenyak. CCTV ini, orang di ruang CCTV, sudah lama aku ganti, nanti hapus video pendek ini. Tidak ada yang tahu kita yang melakukannya. Wakil Direktur Gu tidak menyangka, kan? Video CCTV ini masih bisa dipulihkan. Itu semua dia. Semua dia yang menyuruhku lakukan, dia. Semua karena kamu. Kamu bilang kamu pura-pura apa? Presiden Bai ini daftar karyawan baru. Taruh saja di sana, aku lihat besok. Tapi mereka semua masih menunggu Anda. Kalau begitu, kamu saja yang pergi. Dulu waktu pertama kali datang ke Tianqi, juga Om Kong yang merawatku. Sudah, itu keputusan, istriku masih menungguku di rumah untuk pergi bersama menemui kakek Zheng. Pak Zheng, Kakek itu benar-benar anak kecil. Kalau mau pensiun, bilang saja langsung, malah harus bikin semacam ujian. Bikin aku dulu benar-benar mengira bisa menikmati hidup anak orang kaya. Sudah, tidak bicara lagi denganmu, istriku masih menungguku di rumah. Urusan perusahaan aku serahkan padamu.